Teman saya menulis dalam artikelnya tentang dia mengatakan begini, katanya pernikahan itu katanya akan mengalami kejenuhan. Jadi cinta itu dalam pernikahan akan mengalami kejenuhan pada tahun keempat, tahun kelima, gitu ya. Kemudian sisanya adalah kebosanan yang panjang begitu. Ternyata ini relevan dengan data statistik ya, bahwa perceraian di Indonesia itu hari ini mencapai angka 395.000 perceraian per tahun. Jadi perharinya orang bercerai itu 1.200-an, dan per jamnya orang bercerai itu 50 keluarga bercerai. Nah ini katanya statistik terbesar mengatakan perceraian terjadi di tahun kelima dan tahun ke-10 ya. Jadi cocok tuh dengan referensi barat bahwa tahun keempat itu adalah jadi cinta mengalami kejenuhan gitu ya. Pertanyaannya, benarkah seperti itu? Bisa jadi benar gitu ya, kalau referensi tentang cinta adalah rasa suka dan rasa senang gitu kan. Karena fakta dan data dalam konsep Islam itu tidak menunjukkan kebenaran ya, bahkan bisa menunjukkan penyimpangan. Sepakat ya? Misalnya begini, di satu kampung misalnya ditemukan bahwa ada 4 jenis kelamin misalnya ya, LGBT gitu ya, ada lesbi, ada gay, ada bisex gitu ya, ada transgender, ada normal, 5 misalnya. Itu statistik begitu menyebutkan. Apakah itu menyatakan bahwa kampung itu bahwa Allah ciptakan manusia dengan 5 jenis kelamin? Kan tidak gitu ya. Fakta dan data tidak menunjukkan kebenaran ya, tapi yang menunjukkan kebenaran adalah unsur stabilitas dalam Islam, yaitu apa? Al-Qur'an, fitrah ya, dan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Al-Qur'an ya, kitabullah, Al-Qur'an dan hadis itu tidak pernah mengatakan ada jenis kelamin ketiga dan keempat gitu ya. Dan kalaupun ada di Al-Quran ya, kaum Sodom itu kaum yang dikutuk ya, karena dia menyimpang dari fitrah manusia ya. Syariah itu tentang pernikahan itu pasangan yang berbeda jenis, nggak ada pernikahan sejenis gitu ya. Jadi kalau ada pernikahan sejenis itu sudah melanggar syariah. Dan Allah tidak menjadikan manusia itu kelaminnya tuh ambigu, nggak ya, laki ya laki, perempuan ya perempuan. Ada orang-orang yang memang dilahirkan dengan mohon maaf ya, alat kelamin ganda begitu ya. Nah ini secara syariah harus dimusnahkan salah satu yang tidak dominan. Itu disebut dengan bencong sebenarnya. Jadi bencong sendiri sebenarnya bukan gay, lesbi, bukan. Bencong itu orang yang lahir dengan kelamin ganda dan harus dimusnahkan salah satu. Nah jadi referensi kita adalah kitabullah. Kalau kitabullah bilang nggak ada ya nggak ada begitu ya, walaupun statistik mengatakan begitu. Dan kalau hari ini perceraian itu tinggi di tahun kelima, tahun ke-10 ya, jangan-jangan umat Islam hari ini tidak bisa memaknai makna cinta. Saya banyak menangani pasangan-pasangan yang saya menangani family life coaching ya, berbasis fitrah. Pasangan-pasangan yang semangat untuk maju, ada pasangan juga yang semangat untuk bubar gitu ya. Nah, pasangan semangat untuk bubar biasanya mereka mengatakan kami sudah ada tidak kecocokan lagi Pak Ustadz ya, kami sudah ada tidak cinta, rasa hambar dan seterusnya. Saya bilang, waktu nikah dulu ada cinta nggak? Ada gitu. Anak berapa sekarang? 2. Anak itu buah nafsu apa buah cinta gitu ya. Tapi sekarang kami sudah nggak ada lagi rasa-rasa itu gitu. Lalu saya bilang, cinta itu definisi Anda apa? Nah mereka mengatakan cinta itu dulu kami ketemu di kuliah, lalu kami saling suka, lalu kami merasa cocok, lalu kami menikah. Nah cinta yang disandarkan hanya dengan definisi paling sederhana adalah cinta yang rapuh gitu ya, tidak stabil dia. Maka penting dalam Islam itu untuk merujuk kepada makna-makna cinta yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah begitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita stabil gitu ya. Maka seorang ulama mengatakan cinta itu adalah gitu ya, itu bukan sekedar rasa suka ya. Saya kutip dari ucapan Profesor Nakib Alatas tentang kebahagiaan gitu ya, tapi saya ambil dari perspektif cinta. Jadi cinta itu bukan sekedar rasa suka, rasa senang yang akan segera berakhir ketika pikiran, perasaan, tubuh mengalami terminal kepuasan. Itu bukan cinta tuh. Tapi cinta, kata beliau, adalah suatu kepastian dan keyakinan akan kebenaran tertinggi, stabilitas. Jadi cinta itu harus dirasakan sebagai sebuah ini adalah cinta ilahi gitu ya. Maka dalam Islam itu penting merasakan tentang unsur stabilitasnya, bahwa cinta kita tuh cinta ilahi ya, bukan cinta syahwati gitu ya. Maka di surat An-Nisa itu kan disebutkan ya, ada cinta imani, cinta syahwati ya gitu ya, hubus syahwati minan nisa wal banin wal qanantir dan seterusnya. Allah mengarahkan kita kepada cinta ilahi, jangan cinta syahwati begitu. Jadi cinta itu yang pertama itu ya, jadi harus disadari sebagai sebuah keyakinan akan kebenaran tertinggi gitu ya. Maka orang-orang yang berhijrah karena ingin nikah itu disebut oleh Allah ya di bab niat di awal-awal hadis arba'in itu ya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih, begitu kan, dia hijrah untuk itu ya, sia-sia. Tapi faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fakana hijratuhu wa rasulihi gitu ya. Jadi barang siapa yang hijrahkan Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya.
Jadi Allah selalu memperbaiki orientasi kita ya tentang kehidupan. Agar apa? Agar kita bahagia gitu ya. Jadi tadi salah pandang tentang cinta, salah semua dalam menghadapi rumah tangga dan seterusnya gitu ya. Jadi bapak-bapak sekalian yang sudah mulai hambar cinta pada istrinya, coba dicek ya, jangan-jangan kita salah pandang tentang kata cinta begitu ya. Jadi pertama itu keyakinan bahwa ini pilihan saya cinta ilahi gitu ya, bukan hanya cinta syahwati. Yang kedua ada tindakan, ada komitmen untuk memenuhi kepastian itu gitu ya. Itu disebut dengan dinamika. Maka cinta itu kata kerja bukan kata sifat. Ya, ada seorang pakar datang ke beliau, orang yang, Pak, saya udah nggak cinta lagi sama istri saya. Terus saya harus gimana? Ya cintailah istri Anda. Ya saya udah nggak cinta, cintailah, karena cinta itu kata kerja kan, bukan kata sifat. Jadi perlu ada unsur dinamika. Jadi tadi dua unsur ya, stabilitas dan dinamika gitu ya. Dinamika ini adalah komitmen untuk memenuhi tindakan atas keyakinan ya bahwa itu adalah cinta ilahi. Nah gitu Bapak Ibu ya, mungkin pelan-pelan kita pahami itu ya. Dan kepastian adalah keadaan kesadaran alami terhadap apa yang permanen dalam diri manusia. Jadi permanen, ini fitrah kan. Jadi fitrah itu kata Allah, la tabdila li khalqillah, tidak perubahan. Rasa cinta itu fitrah gitu ya. Nanti penghalangnya adalah perasaan-perasaan sifatnya ego gitu ya. Terus syahwat itu penghalang-penghalang dari cinta itu ya. Maka dalam Islam nanti musuh fitrah itu cuma dua. Kalau nggak lebay, lalai gitu ya. Kalau nggak obsesif ya, dia goflah gitu ya. Nah ketika kita mencintai pasangan kita, kalau kita memang karena obsesif bukan karena Allah ya, karena ingin dunia materi, itu jadi kacau nanti. Atau kita lalai gitu ya, tidak merawat cinta, itu juga kacau. Ya makanya Allah mengatakan di sebuah ayat gitu ya, orang-orang yang waman akfalna ya an zikrina, orang-orang yang lalai daripada kami, dari ingat kami gitu ya, maka kami akan lalaikan mereka. Lalu kemudian mereka ikutin hawa nafsu mereka, lalu Allah mengatakan wakana amruhu furuto, dan menjadi berantakanlah hidupnya gitu ya. Jadi penting teman-teman sekalian, Bapak Ibu, unsur stabilitas dan dinamika ini dalam pernikahan. Ini sebenarnya teori-teori yang sifatnya filosofis ya, karena alam semesta ini pasti cerita tentang dua hal tadi. Ada stability dan ada stabilitas, ada dinamika. Teman-teman di Malaysia nyebutnya dynamic stabilism ya gitu. Itu berlaku untuk mikrokosmos maupun makrokosmos. Di inti atom gitu ya, atom itu ada inti atom yang stabil dan ada yang mengembang gitu kan. Di semesta juga sama kan, ada intinya, ada yang bergerak begitu. Di sejarah juga sama, ada hukum tetap dalam sejarah, ada hukum bergerak dalam sejarah gitu ya. Maka kita belok sedikit ngomongin sejarah. Maka ketika memahami sirah nabawiyah untuk diterapkan di masa kini, maka kita harus pandai memisahkan dua hal tadi ya, mana ya hukum tetap, mana hukum bergerak gitu ya. Maka dalam Islam itu nanti ada yang sifatnya thawabit, ada mutaghayyirat ya, ada yang berubah sesuai dengan konteks waktu dan tempat, ada yang thawabit ya, yang kokoh gitu, yang nggak akan bergerak ya, nggak akan berubah. Nah ini dua hal ini penting dalam kehidupan, stability dan dinamika. Maka dalam pernikahan juga begitu. Jadi kepastian itu adalah kesadaran kita, jadi bukan nggak sadar, kesadaran alami, fitri gitu ya, terhadap apa yang permanen dalam diri manusia, yang dirasakan oleh organ kesadaran spiritual rohaninya, yaitu hati. Nah gitu. Maka kenapa dalam Islam itu hati penting ya, tazkiyatun nafs itu penting, agar kita bisa presisi membedakan mana syahwati, mana imani ya, mana ilahi, mana setoni begitu kan. Maka penting tazkiyatun nafs ya, membersihkan hati. Bahkan di Al-Quran itu tentang membersihkan hati itu panjang gitu ya, sumpah Allah itu panjang. Di surat As-Sams itu wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha walaili idza jala, terus begitu sampai 13 kalau tidak salah. Allah mengatakan qad aflaha man zakaha, beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya, hatinya begitu ya. Maka penting nih merawat itu agar kita bisa presisi memisahkan mana syahwati, mana imani ketika memilih apapun, pasangan, bisnis, partner, dakwah, itu sama gitu ya.